Saya lanjutkan materi bagian yang keempat, bab statistika. Untuk bagian 4 ini, sebenarnya hanya latihan soal dari bentuk-bentuk soal statistika saja. Kalau secara materi, untuk ukuran pemusatan data sudah selesai. Tinggal nanti di bagian ukuran penyebaran data. Karena ukuran penyebaran data nanti kita ngitungnya lebih ke arah menggunakan software, atau saya nanti pakai Excel ya, biar gampang hitungnya. Jadi di sini bagian yang keempat saya hanya membahas tentang beberapa contoh soal dalam statistika. Soal yang pertama, data nilai siswa ulangan matematika disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Ini tabelnya. Kemudian, tentukan nilai modus dari data tabel di samping. Modus kemarin itu kan nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul pada tabel, cara tahunya dari atau dilihat dari frekuensi yang paling besar. Dari sini, frekuensi yang paling besar kan ada di sini. Di antara 50 sampai 59. Jadi modusnya ada di sini. Kalau rumusnya sendiri, modus adalah TB ditambah D1 dibagi D1 tambah 2 dikali interval. Dicari dulu masing-masingnya. Nah, ini kan letak dari modusnya. D1 itu adalah selisih dengan kelas sebelumnya. Jadi 12 dikurangi 8. Sedangkan D2 itu adalah selisih dengan kelas setelahnya. Nah, TB-nya 49,5 karena di sini 50 harus dikurangi 0,5. Jadi 49,5, D1-nya adalah 12 dikurangi 8, D2-nya 12 dikurangi 9. Kemudian intervalnya adalah 10. Bisa dicari lewat 30 dikurangi 20 sama dengan 10. Setelah itu angkanya masuk sehingga didapatkan nilai modusnya adalah 55,21. Boleh pakai kalkulator. Kemudian soal yang kedua. Ini bentuknya tabel distribusi tabel batang ya. Jadi grafik batang. Histogram namanya. Beda dengan diagram batang biasa. Kalau diagram batang biasa itu kotaknya tidak mepet-mepet seperti ini. Kalau kotaknya mepet-mepet seperti ini namanya histogram. Nah, dicari dulu karena di sini mintanya kan mencari kuartil bawah. Kuartil bawah itu kan Q1. Q1 terletak pada 1/4 dari data. Ya kan? Q1. Otomatis kita harus mencari dulu total frekuensinya. Cara tahunya otomatis ditambah biasa 6 tambah 8 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 10. Ini ya frekuensinya, sehingga totalnya adalah 40. Setelah tahu 40 frekuensinya, harus tahu letaknya, letak Q1. Q1 letaknya di 1/4 dari data. Datanya ada 40, maka 1/4 dari 40 nilainya 10. Nah, setelah itu 10 data ke 10 itu terletak di mana? Ini kan masih 6 tingginya atau frekuensinya masih 6. 6 ditambah 8 berarti 14. Berarti data ke 10. Nah, ini kan 14. Maka data ke 10 terletak pada kelas yang kedua, yaitu 5,5 sampai 10,5. Terletak di sini. Nah, rumus dari Q1 itu kan 1/4 ya. Jadi rumusnya ini. Maka dapat dilihat, ingat ya, karena ini histogram, biasanya kalau TB itu kan harus dikurangi 0,5. Jadi kalau histogram yang angkanya mepet-mepet yang batangnya mepet-mepet, dia tidak perlu dikurangi 0,5. Beda dengan tabel yang kemarin, yang soal yang pertama tadi. Tapi kalau ini tidak perlu dikurangi 0,5, langsung 5,5 masuk ke sini. Dikurangi F-nya tadi 40 dikurangi FK. Karena kelasnya yang diambil adalah kelas yang kedua, maka FK kan cuma ini saja.
6 nilainya. Kemudian FH1, FH1-nya tingginya ini berapa? 8 dikali 5. 5 ini dapat dari mana? Tinggal ini dikurangi ini. Jadi 10,5 dikurangi 5,5 atau 5,5 dikurangi 0,5. Sama saja. Jadi ini intervalnya 5 dihitung sehingga menghasilkan angka 8. Jadi H1 atau kuartil bawah pada data ini nilainya adalah 8. Itu soal yang ketiga di sini soal bacaan. Jadi soal cerita. Umur rata-rata suatu kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah 40. Jadi di sini ada suatu kelompok terdiri dari 40 orang, laki-laki dan perempuan. Jika umur rata-rata laki-laki saja ya, 35 tahun, dan rata-rata umur wanita adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya laki-laki dan perempuan dan wanita. Nah, ini dari soal ya yang diketahui, X bar itu artinya rata-rata. Rata-rata perempuan dan laki-laki adalah 40 di sini tadi. Kemudian rata-rata laki-lakinya saja itu 35. Kemudian rata-rata perempuannya saja itu adalah 50. Pertanyaannya adalah perbandingan jumlah laki-laki dibanding perempuan atau wanita. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa rata-rata, cara mencari rata-rata itu kan seperti ini ya. Misalkan ini rata-rata laki-laki sama dengan umur laki-laki 1 ditambah umur laki-laki 2 ditambah umur laki-laki 3 dan seterusnya sampai banyaknya laki-laki. Ya kan? Dibagi dengan jumlah laki-laki. Ini kan konsep dari rata-rata. Nah, karena kita tidak tahu usia masing-masing dari laki-laki, maka kita tetap menuliskan seperti ini. Ya, tetap bagi L juga sama karena L-nya kita juga tidak tahu berapa orang laki-lakinya. Kemudian X bar L atau rata-rata laki-laki dari sini tadi kan 35. Nah, biar gampang, yang di atas ini kan sebenarnya boleh saya tulis sigma. Jumlah, ya kan? Jumlah LN. Jumlah LN itu adalah seluruhnya ini. Dibagi dengan L. Sehingga kalau dikalikan silang, sama dengan sigma LN sama dengan 35 kali L. Dikalikan silang ya, 35L. Begitu juga dengan perempuan. X bar rata-rata perempuan. Maka perempuan 1, usia perempuan 1 ditambah perempuan 2 ditambah perempuan 3 sampai perempuan yang terakhir sebanyak P. Dibagi dengan P. Dibagi dengan P. Begitu juga dengan ini tadi, XP-nya 50, ini saya simbolkan jadi sigma PN, kemudian dikalikan silang sama dengan 50P. Nah, apa ini? XL tambah P. Apa ini maksudnya? Rata-rata gabungan antara laki-laki dan perempuan. Ini berarti kan gini kan nulisnya, laki-laki 1 ditambah laki-laki 2 sampai laki-laki yang ke L. Ditambah usia perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3 sampai perempuan P. Dibagi dengan jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan. Ya kan seperti itu. Kemudian ini tadi dari soal nilainya 40 lah. Ini tadi kan L1 ditambah sampai LL, kan istilahnya tadi adalah sigma LN. Terus yang ini tadi kan jadi sigma PN. Kalau saya kalikan silang, ya jadinya kan sigma LN ditambah sigma P sama dengan 40 LP. Nah, dari soal sebelumnya sigma LN tadi kan 35L, kemudian XP 50P. Nah, ini dimasukkan 35L ditambah 50P sama dengan, ini dikalikan ke dalam, 40L ditambah 40P. Karena di sini ada L sama P, maka digabungkan L sama L, P sama P. 50P dikurangi 40P sama dengan 10P. 40P dikurangi 35P sama dengan 5L. Sehingga
pertanyaannya kan perbandingan L dibagi P atau perbandingan laki-laki dibanding perempuan sama dengan 10/5. Kenapa kok tidak 5/10? Jadi nanti caranya itu adalah ketika dikalikan silang harus balik seperti di atasnya. Ini kan kalau saya kalikan silang kan jadi 10P sama dengan 5L. Maka ini kan jadinya 10 dibagi 5. Kemudian ini disederhanakan jadi 2/1. Jadi artinya apa? Jumlah laki-laki, perbandingan jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan adalah 2/1. Itu jawabannya. Nanti saya akan lanjutkan bagian yang terakhir, bagian yang kelima tentang ukuran pemusatan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.